Pemirsa, pertemuan para Menteri Pariwisata negara anggota G20 di Nusa Dua Bali berhasil menyepakati Bali Guidelines. Kesepakatan itu menghasilkan kerangka kerja sektor pariwisata yang tangguh, partisipatif, dan berkelanjutan. Hasil pertemuan tingkat Menteri Pariwisata negara-negara G20 di Nusa Dua Bali telah menyepakati Bali Guidelines. Kerangka kerja ini akan menjadi acuan bagi negara-negara G20 untuk mengembangkan sektor pariwisatanya sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, Bali Guidelines merupakan kesepakatan yang sangat fundamental guna mendukung kebangkitan sektor pariwisata yang fokus pada komunitas, masyarakat, dan UMKM. Selain dari sisi lokasi pariwisata, Bali Guidelines juga mendorong penguatan SDM di bidang pariwisata. Di antaranya penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata yang berkualitas dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk pertama kalinya, Menteri-Menteri Pariwisata Dunia yang terwakili di G20 dan beberapa negara yang diundang menyepakati Bali Guidelines dan 5 kerangka aksi. Ini adalah outcome atau hasil kesepakatan dari pelaksanaan Tourism Working Group atau kelompok kerja pariwisata atas presidensi G20 Indonesia. Dan Bali Guidelines ini akan memberikan kontribusi kepada pemulihan ekonomi global yang berpusat pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tujuan menciptakan lapangan kerja baru dan lapangan kerja yang berkualitas. Bali Guidelines juga menjadi pedoman bagaimana kita memberikan upaya mendorong pemulihan pariwisata yang lebih cepat dan kebangkitan yang lebih kuat dengan membuat pariwisata inklusif, jadi ikut untuk menarik kaum perempuan dan juga kaum muda, tangguh, berbasis masyarakat dan berkelanjutan melalui program yang berkelestarian lingkungan dan pariwisata hijau. Seluruh perwakilan negara menyepakati 5 rencana aksi atau 5 line of action yang akan ditindaklanjuti dan diteruskan pada presidensi India pada G20 berikutnya. PLT Deputi Bidang Sumber Daya Kelembagaan Kemenparekraf Frans Teguh menambahkan, 5 line of action tersebut yang pertama adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pekerjaan, skills, entrepreneurship, dan edukasi. Kedua, inovasi, digitalisasi, dan ekonomi kreatif. Ini tentang fokus pada bagaimana masyarakat mampu lebih inovatif, kreatif, dan adaptif dalam memasuki tatanan ekosistem ekonomi digital. Ketiga ialah pemberdayaan perempuan dan pemuda. Keempat yaitu aksi lingkungan, konservasi alam, serta pariwisata ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah kebijakan tata kelola dan investasi holistik yang mendukung keempat pilar aksi tersebut. Tim Liputan Metro TV.